Baik pemirsa, untuk mereview bagaimana market di sepanjang perjalanannya hari ini dan juga proyeksinya ke depan sudah tersambung melalui Lensum bersama dengan Kefas Evander, beliau adalah praktisi pasar modal. Ya, selamat sore Mas Kefas. Halo, selamat sore Mas Kefas. Sore Mas, kedengeran nggak? Yes, sudah Oke. aman ini terdengar. Nah, kita akan mereview dulu nih, bagaimana Anda mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan begitu, sempat bertahan di level terbarunya 6.200, tapi kok lagi-lagi nih, hantaman ataupun aksi profit taking justru melanda dari pergerakan IHSG sendiri. Review Anda bagaimana? Oke, saya cukup kaget juga sih ya, tadi sesi 2 pertengahan sekitar jam berapa, tadi jam 2 tiba-tiba Iya. indeks kita drop cukup dalam ya, minus 1%. Cuma di short term view-nya sih memang IHSG kita sepertinya masih dalam fase uptrend sih. Baik, Jadi ini hanya koreksi saja, koreksi kalau saja. pandangan saya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi perdagangan hari ini cukup besar ya, di atas 20 triliun begitu. Nah, ini Iya. lebih diwarnai aksi jualnya kah atau justru banyak yang masuk? Karena kita lihat asing nih udah mulai ya ambil untung dulu deh gitu. Iya, saya lihat asing juga keluar dengan nominal yang banyak ya, 600 Yes. miliar ya. Mungkin ya karena kemarin juga udah tinggi, IHSG-nya Oke. fase taking profit masuk wajar sih. Oke, ini berarti koreksi wajar lah atau koreksi sehat ya dari pergerakan indeks sebenarnya. Untuk di level saat ini sih masih tergolong wajar sih. Baik. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan saham-saham yang masih diburu oleh para investor ini banyak sekali dari sektor perbankan tapi yang dilapis duanya nih. Sebenarnya apa yang dicermati Iya. oleh para investor maupun traders kalau Anda lihat? Ya, saya rasa karena pergerakannya cukup volatil ya, jadi banyak trader yang ingin berspekulasi, ingin memanfaatkan momentum, itu bisa. Dan memang saham Bank Mini itu kan banyak sentimen-sentimennya ya, dengan Baik. isu-isu digitalisasi, bank digital, dan segala macam. Ya, sehingga sepertinya fund-fund trader itu pada larinya ke bank-bank digital semua gitu. Oke. Nah, kalau BBYB sendiri apa yang perlu dilihat? Meskipun tadi memang sempat melonjak juga lumayan begitu kenaikan sampai tertinggi di 1.965, tapi kalau ada closing market hari ini melemah 1,56%. Nah, apakah akhirnya trading-trading jangka pendek hit and run saja yang dilakukan oleh para investor saat ini, Mas Kefas? Oke, secara spesifik untuk BBYB sih sebenarnya saya tidak terlalu kuasain juga ya perusahaannya seperti apa. Oke. Cuma kalau saya cek kan memang mereka juga banyak corporate action ya, mereka lagi rencana juga mau side issue lagi ya. Oke. Jadi dengan rencana digital, kemudian ditambah dengan ada corporate action untuk penambahan modal, saya rasa itu jadi sentimen-sentimen yang memang membuat harga saham BBYB ini bullish. Cuma karena jangka pendeknya volatil, jadi kalau teman-teman mau masuk secara jangka panjang ya harus hati-hati gitu. Mengingat sekarang saat ini kan levelnya udah tinggi banget. Baik, 6.200-an tuh masuk level yang tinggi untuk indeks harga saham gabungan. Sudah ada penelpon yang masuk nih Mas Kefas, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Pak Kefas dan Pak Pras. Siap, selamat sore Pak Bambang. Silahkan pertanyaannya ada pakai Mas Kefas ini. Saham Bukalapak, Pak. Waduh, buka sudah masuk ya? Ya, analisanya bagaimana? Ya. Bukalapak ini saya punya di 1.300. 1.300. Terima kasih. Pak Bambang ini untuk investasinya jangka pendek atau panjang ya Pak? Oh, sudah terputus nampaknya. Analisisnya langsung saja nih. Buka yang hari ini naik 4,72%, tapi sudah punya di 1.300, closing market di 1.110. Berarti ini tadi Pak Bambang ini baru masuk hari ini ya? Iya, baru masuk di level-level yang lumayan tinggi. Dipikir mungkin ada kenaikan, tapi closing market meskipun naik, tapi dari sisi harganya ada penurunan ini. Silakan. Oke, ini pandangan saya aja Mas ya. Mungkin kebetulan saya juga mengikuti IPO-nya Bukalapak, tapi karena saya dapat di harga IPO, jadi mungkin strateginya agak berbeda. Nah, untuk Pak Bambang karena masuknya tinggi, ya Bapak harus tahu rencana awalnya seperti apa. Ya kan, kalau harganya turun, lebih baik memang cut loss. Oh, ya cut kan? loss? Untuk trading jangka pendek, seharusnya cut loss dulu saja. Iya. Nah, tapi itu tergantung level stop loss-nya masing-masing ya. Kalau saya kan, kalau untuk trading, kitaran 5-6% aja mungkin saya bisa keluar. 5-6-7% tuh saya out dulu. Baru mencari waktu untuk kalau mau masuk lagi harus ada tanda-tanda rebound.
Nah, Seperti itu, Pak. tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul tidak? Meskipun hari ini posisinya masih positif ya dari pergerakan Ya. buka ini. Untuk sampai penutupan hari ini sih sepertinya saya belum melihat ada tanda-tanda pembalikan. Kenapa? Karena buka ini kan ditutup di 1110 ya. Iya. Dan ini kan low-nya dia hari ini. Oke. Jadi memang belum ada tanda-tanda kenaikan. Seperti itu. Atau range yang bisa disampaikan begitu untuk Pak Bambang, apakah penurunan masih akan terus berlanjut atau bahkan meninggalkan level 1100 bahkan ke 1000 nanti? Kalau saya pribadi, karena saya udah masuk di IPO, saya perhatikan saja level IPO-nya di 850. Wow. Ketika harganya memang sampai di bawah 850, saya rasa ada yang salah gitu. Jadi lebih baik out saja daripada harganya semakin turun ke bawah. Oke, itu rekomendasi yang diberikan Mas Kefas untuk Pak Bambang di Bandung. Pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Bambang begitu ya, dengan ya kita tahu potensial loss yang sedang dialami dari 1.300 closing market di 1.110. Baik, itu dia untuk Pak Bambang. Dan bicara mengenai perbankan tadi, singkat saja. Baik, nampaknya sudah ada penelpon kembali. Oke. Dengan halo, selamat sore. Sore, Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Nadira di Jakarta. Ibu Nadia. Nadira. Oh, Nadira. Baik, silakan, di sini ada Mas Kefas, Ibu. Ya. Selamat sore Pak Kefas. Saya mau menanyakan mengenai saham Telkom dan EMTK, support dan resistennya. Telkom dan EMTK. oh, MTEK. Oke. Ya, support dan resisten. Support dan resisten saja. Sudah punya posisi atau belum, Ibu? Belum. Oke, kita coba tanyakan akan kemana pergerakan dari Telkom dan MTEK ya. Oke. Baik, itu saja Bu Nadira. Ya. Selamat sore. Baik Mas Kefas, kita langsung saja membahas nih. Telkom dan MTEK, penasaran nih. Telkomnya lagi turun 2,11% di 3250. Nah, kalau misalnya ditanyakan support resisten, apakah masih ada peluang turun lagi dan itu menjadi potensi untuk posisi beli misalnya? Silakan. Oke, untuk Telkom saat ini memang sudah di level support ya. Jadi level supportnya memang di sekitaran 3250 saat ini. Baik. Jadi besok kalau turun lagi berarti supportnya tertembus. Seperti itu. Ya? Tapi kalau mau memanfaatkan momentum, berharap buy on weakness, mungkin Telkom masih bisa dicermatin. Karena lagi di support. Lagi di support, pas banget berarti kalau kita mau ngambil posisi beli ya. Nah, lantas reboundnya untuk ke atas lagi baliknya berapa? Untuk targetnya minimal ke 3.400. Sampai dengan 3.400. Wah, oke, itu dia untuk Telkom. MTEK bagaimana MTEK? MTEK hari ini sedang turun cukup dalam, bahkan hampir 7% ini. Atau dicek bawah ini ya? Iya, pergerakannya menarik nih, 2420. Oke, untuk supportnya ada di level 2.200. Sampai dengan 2.200, berarti masih harus nunggu lagi? Untuk buy on weakness sih 2.200 boleh. Oke, buy on weakness 2.200, berarti tunggu dulu besok sampai menyentuh level support. Nanti untuk potensial upside dari MTEK ke berapa, Mas? Untuk target resistennya sih menguji ke 2960. 2960, oke. Jadi menarik sih kalau kita lihat Telkom dan MTEK ini yang sedang mengalami tekanan jual, tapi justru potensial upside untuk balik laginya ini menjanjikan ya dari peluang cuannya sendiri ya. Baik, itu dia untuk Ibu Nadira di Jakarta, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Ibu Nadira, dan kita penelpon kembali Mas Kefas, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore Pak Pras. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Henry dari Tangerang Selatan. Oke, Pak Henry di Tangsel, silakan, di sini ada Mas Kefas. Selamat sore Pak Kefas. Ya. Ya, saya mau tanyakan mengenai untuk jangka pendek menengah ya. Ya. Untuk saham BBKP. BBKP. Terus kemudian Agro. AGRO. Dan BRMS. BRMS, oke. Sudah punya posisi masing-masing untuk portofolionya, Pak? Belum, yang BRMS belum. Mau masuk. Oh, mau entry. Sementara BBKP-nya? Harga tinggi 740, agronya di 2580. Oke, kita akan tanya support resisten untuk jangka pendek ya? Jangka pendek menengah lah. Oke, short to medium ya berarti ya? Iya. Baik, ya, itu saja Pak Henry? Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Henry. Ya. Baik, kita langsung saja ulas nih Pak Henry. BPKP-nya sudah punya di level tinggi 740, sementara closing market hari ini 600 meskipun dalam posisi menguat, Mas Kefas. Mungkin 640 ya, karena 740 belum tercapai sih. Oke. Ya, 640 begitu ya, mungkin yang dimiliki? Sepertinya 640 ya harusnya. Oke, untuk BBKP, trennya masih bagus ya, masih uptrend. Jadi masih bisa di-keep saja, cuma perhatikan saja di level 540.
itu mungkin boleh cut dulu untuk 540. 540 kalau turun ke sana cut loss. Ya. Oke. Kalau untuk targetnya sendiri bisa mencapai ke 845 sih. 845. Mengingat ini ya pemilik lamanya siapa Bosowa itu juga harus melepas sahamnya untuk ke Kukmin Bank. Jadi mungkin ada rame sih pasarnya untuk PBKP. Tapi bisa dimanfaatin momennya. Baik, berarti di hold saja kalau punya di level di 640 tadi misalnya. Ya, 640 masih boleh di hold sih. Baik, di hold saja, masih ada peluang ke 845 itu untuk short to medium ya? Untuk jangka pendek menengah. Untuk baik. jangka pendek ya. Oke, BPKP masih oke, berarti masih bisa di hold Pak Henry. Selanjutnya AGRO punya di 2580, closing hari ini 2440. 2580 ya. Iya. Nah, ini Agro masih uptrend sih sebenarnya. Jadi masih uptrend ya? Trennya masih bagus. Oke. Dia belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kecuali dia bisa menembus level 2330. 2330, oke. Itu supportnya. Jadi kalau level 2330 tertembus dengan misalnya volume yang besar, itu harus hati-hati. Baik, itu dia untuk AGRO. Kalau punya di 2580 masih bisa di hold juga sama seperti BPKP atau bagaimana? Saya rasa 2580 kalau cut loss di 2330 tadi masih oke sih. Masih oke. Masih boleh di hold sampai besok. Oh, masih bisa di hold sampai besok. Peluang tadi untuk rebound ke berapa AGRO-nya Mas Kefas? Ini dia all time high ya, jadi agak susah juga mengukur targetnya, jadi diikutin aja. Oh, follow aja ya. Kemungkinan masih akan balik modal lagi begitu paling tidak untuk AGRO ya. Ya. Baik, itu udah meskipun Tapi hari kalau targetnya all time high lagi ya 2.900. sampai dengan 2000? 900. 2.900 all time high next-nya ya, begitu ya. Yap. Untuk AGRO, itu dia. Lanjut BRMS nih, belum memiliki posisi tapi mau coba-coba masuk. Hari ini minusnya hampir 5% di level 96. Secara company saya nggak gitu suka. Oke. Tapi kalau teknikalnya sih cukup menarik ya. Ini lagi disupport juga kebetulan. Dalam fasenya masih uptrend juga. Masih uptrend juga. Ini sebenarnya boleh buy on weakness sih boleh sih sebenarnya. Di level berapa? Kalau besok sampai sekitar 94 itu masih oke dengan batas cut loss-nya. Ini agak jauh sih tapi ya hati-hati 82. 82, oke. Nanti potensial rebound-nya sendiri? Ini kalau bisa nguji resisten sebelumnya itu di level 130. 130. Baik, itu dia untuk Pak Hendy di Tangerang Selatan. Mesti dicermati beberapa level-level support resisten yang sudah disampaikan oleh Mas Kefas. Baik, kita akan jeda kembali sebentar ini Mas Kefas. Nanti kita akan bahas lagi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.